Ya, gua di sini untuk mengulas pertandingan Milan tadi malam melawan Cremonese. Ini klub promosi, gue pun nggak banyak tahu tentang profilnya. Yang gue tahu itu adalah satu pemain, yaitu Francesco Bonazzoli, ya, yang pernah di Fiorentina kalau nggak salah. Hasilnya adalah Milan kalah di pertandingan perdana Serie A musim ini. Ya, sebetulnya sebelum pertandingan gue udah mengira ini kalaupun menang sih menang tipis ya Milan ini, karena mereka itu masih dalam banyak banget masa transisi, banyak pemain baru, ya pelatih Allegri juga masih penyesuaian, belum lagi ada yang inceran yang lain. Jadi memang di pertandingan pertama ini pasti Milan bakal agak-agak kesulitan ya, dan tradisinya kayak gitu ya Milan itu. Kalau mereka masih ngincer pemain ya udah, jangan harap laga-laga pertama mereka bakal stabil, apalagi menang. Menang syukur itu bonus, tapi terlebih lagi adalah dalam keadaan seperti ini nggak mungkin kan untuk menang juga sih. Dan dalam permainan pun kelihatan jelas banget dari tadi malam bagaimana lini belakang di Milan itu ke-expose banget tuh sama Cremonese, tim promosi loh. Ya. Yang salah satunya di situ ada kiper timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi. Ya. Itu lini belakang Milan tuh udah gue bilang kropos banget itu. Bisa diekspos sama seorang back, sama gol pertama dari Cremonese. Sempat disamakan juga, ya mereka juga sebetulnya Cremonese ini untuk tim sebuah papan bawah atau yang promosi, ya mereka itu tampil sebenarnya standar-standar aja, biasa-biasa aja. Coba dilihat proses golnya yang terjadi di Milan sekalipun, crossing dari Estupinan ke Pavlovic kan gitu. Jadi itu sebenarnya nggak ada gol yang istimewa juga, tapi yang menyedihkan itu adalah gol yang ke gawang Milan. Semuanya itu lewat sebuah skema, ya katakanlah lebih tertata gitu dari Cremonese. Artinya lini belakangnya itu mudah ke expose banget dan propos banget. Ya. Ya Allegri is Allegri ya. Gue ini selalu mengingatkan Milan yang tadi malam itu kayak Milan yang musim terakhir dilatih Allegri. Ya hampir kayak gitu permainannya itu, nggak berubah gitu. Pada waktu musim pertama Allegri itu jadi kebantu sama Ibra. Ya meskipun kalau gue bilang sih Allegri itu disebut pelatih yang jelek sih enggak juga, tapi dia emang udah sampai segitu aja kayak gitu. Ya cuman untuk sekedar membangkitkan Milan sih cukup Allegri itu, seperti yang gue bahas sebelumnya ya. Ya lalu kemudian di pas gol keduanya itu yang si Francesco Bonazzoli itu kan kelihatan banget bagaimana crossing yang nggak bisa diantisipasi, dan dua kali pula. Jadi dua gol yang tercipta, bahkan semua gol tercipta dari pertandingan ini semuanya dari crossing. Dari pertahanan Milan semuanya mudah dijebol sama crossing. Dua-duanya oleh umpan crossing. Ya ini jadi catatan ke depannya untuk lini belakang Milan sih ya. Ini bertahan Allegri itu dari tadi malam sampai skema masih 3-5-2an lah kayak gitu. Dan ya permainannya itu Itali banget. Melebar crossing gitu ya. Lalu kemudian nggak bisa menusuk ke dalam. Apalagi di kesempatan terakhir mereka tuh Milan susah banget lawan Cremonese. Ya kita saksikan aja ke depannya gimana ya. Yang disayangkan gue di sini adalah ini Milan masih gue bilang berharap ke tuahnya Modric yang udah berusia 39 tahun, bahkan mau 40 tahun. Ya, dan kalau dilihat dari debutnya Modric sekalipun di Serie A ya memang dia udah mencapai usianya segitu, levelnya segitu udah. Dan berharganya itu lebih daripada segi motivasi, bukan dalam permainan. Permainan mereka ngaruhnya banyak. Cuman lebih ke motivasi sih kedatangan Modric itu. Dan memang krisis striker di Milan itu harus diatasi ya. Kalau dilihat dari line up-nya kan Leao yang jadi striker sama Pulisic. Ini pemain yang tipenya yang satu itu dia butuh space, yang satu ini dia lebih melebar gitu kan. Jadi lebih ke membuka ruang kedua poinnya. Gak ada katakanlah ujung tombak atau target man yang jelas gitu. Sehingga kalaupun mereka untuk menembus kotak penalti sekalipun, ya ibaratnya harus ke siapa mereka untuk mengumpan kan kayak gitu.
Ya Boniface, ada lagi Harder kalau nggak salah namanya, Vlahovic, ya harus ada lah untuk pemain yang striker murni kayak gitu. Ya ini baru pertandingan pertama tapi it's okay. Jangan putus harapan, baru pertandingan pertama. Kita harus menunggu dulu sampai transfer window itu ditutup. Nah setelah itu berpekan-pekan kemudian barulah kita lihat gimana perkembangan Milan seterusnya. Segitu yang saya sampaikan. Thanks for watching.